Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriani, program studi Perbankan Syariah 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, langsung saja saya akan membahas beberapa materi tentang filsafat ilmu. Materi pertama yaitu membahas tentang pengertian dan aliran ontologi. Pengertian ontologi. Ontologi adalah pembahasan yang membahas atau mengetahui tentang hakikat kemanusiaan atau manusia. Ada beberapa aliran yang menganut ontologi. Aliran pertama yaitu aliran monoisme. Aliran ini adalah aliran yang berpendapat bahwa ada itu hanya satu, tidak mungkin dua, baik berupa materi maupun rohani. Aliran kedua yaitu aliran materialisme, yaitu aliran yang menganggap bahwa suatu sumber yang asal itu adalah materi dan bahwa segala sesuatu yang lainnya kita sebut sebagai roh atau jiwa tidaklah merupakan sesuatu yang berdiri sendiri. Aliran ketiga yaitu aliran idealisme. Aliran ini adalah segala sesuatu yang terletak dalam jiwa. Dalam aliran ini menganggap bahwa di balik realitas fisik, materi pasti ada sesuatu yang tidak tampak. Sejatinya segala sesuatu justru terletak di balik yang fisik dan non-fisik dianggap hanyalah bayangan-bayangan yang bersifat sementara. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, pengertian epistemologi dan aliran rasionalisme, positivisme, dan empirisme. Yang pertama, pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem, yang berarti pengetahuan, dan logos, yang berarti ilmu. Dalam cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Aliran rasionalisme. Secara sederhana, aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Menurut aliran ini, rasio merupakan sumber kebenaran. Hanya rasio sajalah yang dapat membawa seseorang kepada kebenaran. Karena rasio saja dianggap sebagai sumber kebenaran, maka aliran ini disebut rasionalisme. Aliran yang kedua yaitu aliran empirisme. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalaman dan dikembalikan kepada bahasa Yunani. Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman indrawi. Contohnya, manusia mengetahui es dingin karena manusia menyentuhnya. Sedangkan manusia mengetahui bahwa gula itu manis karena manusia mencicipinya. Aliran yang ketiga yaitu aliran positivisme. Aliran ini menganut paham empirisme. Ia berpendapat bahwa indrawi itu sangat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus diperkuat dengan adanya eksperimen. Pada dasarnya, positivisme bukanlah aliran yang dapat berdiri sendiri. Aliran ini menyempurnakan empirisme dan rasionalisme. Kita lanjut pembahasan yang ketiga yaitu aksiologi dan pendekatan-pendekatan dalam memahami aksiologi. Aksiologi adalah aliran yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu ilmu pengetahuan. Pembahasan keempat yaitu perbedaan ilmu etika dan etika ilmu, serta bagaimana seharusnya etika bagi seorang yang berilmu. Ilmu etika adalah ilmu yang membahas tentang baik dan buruknya kewajiban moral, sedangkan etika ilmu adalah suatu analisis yang diterapkannya yang diambil dari konsep benar, salah, baik, dan buruk
Tanggung jawab yang berarti memahami atau mengetahui apa yang dianalisis dan diyakini. Etika yang harus dimiliki seseorang yang berilmu adalah akhlak yang baik atau kelakuan yang baik dalam hidupnya. Pembahasan yang kelima yaitu menjelaskan tentang beberapa teori kebenaran ilmiah. Teori kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang sesuai dengan fakta dan mengandung isi pengetahuan. Pada saat membuktikannya, kebenaran ilmiah harus kembali pada status ontologi, objek dan sikap epistemologi dengan cara dan sikap bagaimana pengetahuan terjadi yang disesuaikan dengan metodologisnya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan terakhir atau pembahasan ke-6, hal-hal yang saya pahami selama saya belajar filsafat ilmu. Pengertian filsafat ilmu. Kata filsafat ilmu berasal dari bahasa Yunani, philo yang berarti cinta, sedangkan sophia yang berarti kebijaksanaan. Adapun kegunaan belajar filsafat ilmu, dengan filsafat manusia meningkatkan kualitas hidupnya baik dengan penemuan-penemuannya maupun dengan pemikiran-pemikirannya. Begitu pentingnya berpikir filsafat pada manusia, maka perlu kiranya kita mengetahui lebih jelas tentang kegunaan filsafat atau berpikir filsafat dalam setiap masalah yang kita hadapi. Kegunaan lain filsafat adalah kemampuannya untuk memperluas bidang-bidang keinsafan kita. Banyak orang memiliki pengetahuan yang banyak tapi licik, mempunyai keterampilan yang berharga tetapi tidak berwawasan, dan berkuasa tapi tidak berperi kemanusiaan. Mereka tidak insaf dari diri bahwa merekalah paling pintar, paling terampil, paling berkuasa, dan paling ahli berkuasa. Itulah beberapa materi yang bisa saya sampaikan dari pembelajaran filsafat ilmu. Sedikit kata bijak dari saya, orang yang paling sempurna bukanlah orang yang dengan otak yang sempurna, melainkan orang yang dapat mempergunakan sebaik-baiknya dari bagian otaknya yang kurang sempurna dalam panggung kehidupan manusia. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.